Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tika Ramadana. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Mughal. Yang pertama, sejarah terbentuknya Kerajaan Mughal. Mughal adalah sebuah dinasti yang diperintah oleh raja-raja dari daerah Asia Tengah, keturunan Timur Leng, seorang Turki Mughal yang lahir di Kes di Transoksania, Turkistan pada tahun 1336. Kerajaan Mughal didirikan pada tahun 1526 dengan jumlah keseluruhan Sultan Mughal ada 29 orang. Kerajaan ini memiliki kesultanan yang besar dan terkenal pada abad ke-17, yaitu Sultan Akbar, Sultan Jahangir, Sultan Shah Jahan, dan Sultan Aurangzeb. Masa perkembangan Kerajaan Mughal. Yang pertama, pada masa pemerintahan Babur. Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Sampai tahun 1529, wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, mulai dari Turkistan sampai Teluk Bengala. Selanjutnya adalah masa kekuasaan Humayun 1530 hingga 1540 Masehi. Dalam pemerintahannya, ia bisa menguasai Kalanjir, Cungar, Malaya, Malwa, dan Gujarat pada tahun 1531. Selanjutnya, pada tahun 1540 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Sher Khan di Kanut. Dalam pertempuran ini, Humayun kalah dan melarikan diri ke Kandahar dan kemudian ke Persia. Atas bantuan Raja Persia, ia menyusun kekuatannya kembali. Setelah merasa kuat, ia melakukan pembalasan dan menguasai India pada tahun 1555 Masehi. Selanjutnya, pada masa kekuasaan Akbar Khan 1556 hingga 1605 Masehi. Akbar naik tahta saat berumur 15 tahun dan memerintah India selama 50 tahun. Sistem pemerintahan Akbar adalah militeristik. Selama menjalankan pemerintahannya, Akbar menekankan terciptanya stabilitas dan keamanan dalam negeri. Akbar menerapkan politik sulh-e-kul atau toleransi universal yang memandang semua rakyat sama derajatnya. Dalam bidang agama, Akbar menciptakan din ilahi, yaitu menjadikan semua agama yang ada di India menjadi satu. Tujuannya adalah kepentingan stabilitas politik. Usaha lain Akbar adalah membentuk Mansadaris, yaitu lembaga public service yang berkewajiban menyiapkan segala urusan kerajaan, seperti menyiapkan sejumlah pasukan tertentu. Selanjutnya, masa kekuasaan Jahangir pada tahun 1605 hingga 1628. Pemerintahannya diwarnai pemberontakan. Seperti pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin Khurram, putranya sendiri. Selanjutnya, masa pemerintahan Shah Jahan tahun 1628 hingga 1654. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afgan Pir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur provinsi bagian selatan. Selanjutnya adalah masa pemerintahan Aurangzeb tahun 1658 hingga 1707. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim di India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan Islam.
Yang selanjutnya kita bahas adalah masa kejayaan dan kemunduran kerajaan Mughal. Yang pertama dibahas adalah masa kejayaan kerajaan Mughal. Pertama, pada bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik sul-e-kul atau toleransi universal. Sistem sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal adalah sistem Islam. Lembaga yang merupakan produk dari sistem ini adalah Din Ilahi dan Mansab dari. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Memajukan pertanian terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, dan rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk melakukan masalah pertanian. Di samping pertanian, pemerintah juga memajukan industri tenun. Hasil industri ini banyak diekspor ke luar negeri. Pada masa Jahangir, banyak investor asing yang diizinkan menanamkan investasinya di Mughal. Selanjutnya bidang seni dan arsitektur. Karya seni dan arsitektur Mughal sangat terkenal dan dapat dinikmati sampai sekarang. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kebudayaan ditampakkan adalah bentuk perpaduan antara unsur Islam dan Hindu. Bidang sastra yang menonjol, banyak karya sastra yang diubah dari bahasa Persia ke bahasa India. Yang terakhir adalah bidang ilmu pengetahuan. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangan di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdirinya, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan istana Mughal pun menjadi pusat kegiatan kebudayaan. Selanjutnya adalah masa kemunduran kerajaan Mughal. Dari masa panjang sekitaran 3,5 abad Mughal berkuasa, tetapi masa perkembangan dan kejayaannya hanya dapat dipertahankan sekitar 1 abad. Di masa Sultan Bahadur Shah, Mughal mengalami kejatuhannya, yaitu ketika Sultan terakhir Bahadur Shah diusir dari istananya. Banyak faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancurannya, antara lain perebutan kekuasaan antara keluarga. Hampir semua keturunan Babur umumnya memiliki watak yang keras dan ambisius sebagai keturunan Timur Leng yang juga wataknya demikian. Selanjutnya, terjadi pemberontakan oleh umat Hindu. Umat Hindu yang mayoritas dan umat Islam yang minoritas tapi memegang otoritas kekuasaan. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan sebagai garis keras orang-orang Hindu kepada pemerintahan Islam. Selanjutnya, terjadi serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Serangan pihak luar semulanya dilakukan oleh Raja Safawi di Persia, kemudian dari Afghanistan. Selanjutnya adalah kelemahan ekonomi. Kemunduran politik Mughal sangat menguntungkan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan. Selanjutnya, investasi politik dan militer dari kekuatan imperialis Barat. Konflik antara kekuatan Islam dengan umat Hindu dimanfaatkan oleh Barat dengan melakukan politik divide et impera. Selanjutnya, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga organisasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Selanjutnya, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Terakhir, semua pewaris tahta kerajaan
separuh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang terakhir kita bahas adalah mengenai peninggalan-peninggalan dari kerajaan Mughal. Yang pertama adalah sistem politik dan ekonomi. Dalam sistem politik dan ekonomi, yang pertama itu adalah India sebagai negara merdeka. Dinasti Mughal dengan raja pertamanya Qutbuddin Aibak telah mendirikan dasar pemerintahan Islam secara merdeka di India, lepas dari kesultanan di Asia Barat. Yang kedua adalah pembagian wilayah kerajaan. Kerajaan Mughal memiliki pemerintahan yang pusatnya di kota Delhi, sedangkan wilayah-wilayah di bawahnya identik dengan sistem provinsi dengan raja-raja muda yang mengepalainya. Dalam kerajaannya berbentuk dinasti, penguasa tertinggi dilakukan secara turun-temurun. Akibatnya, keadaan kerajaan sangat tergantung pada kecakapan seorang raja dalam memerintah. Selanjutnya adalah sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber utama keuangan kerajaan. Jizyah adalah pajak kepala untuk orang-orang non-muslim. Sementara untuk orang Islam adalah zakat yang merupakan bentuk pajak menurut syariat Islam. Namun, pada masa Sultan Akbar, jizyah ini dihapuskan dan digantikan dengan pajak tanah. Selanjutnya adalah perubahan sosial. Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya. Dampaknya adalah terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi, dan untuk bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintah dan tentara. Perubahan lainnya menonjol adalah masalah kesetaraan gender. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Islam di India telah mengangkat jutaan kaum tertindas di kasta rendah. Yang ketiga adalah seni dan bangunan. Yang pertama adalah karya sastra. Berbagai karya sastra dapat muncul di India pada masa dinasti Mughal. Tidak heran bila karya seni dan sastra muncul tidak sebatas ditulis para ulama tetapi juga para raja. Selanjutnya adalah bangunan. Sultan Akbar tidak hanya terkenal sebagai raja yang disegani karena keberanian dalam peperangan. Pemerintahan beliau juga meninggalkan berbagai bangunan penting seperti bangunan masjid dan istana di kota Agra. Sultan Shah yang begitu cinta pada istrinya untuk mengenangnya dengan membuat mega proyek makam Mumtaz Mahal yang akhirnya mutiara istana yang dibangun pada tahun 1631 hingga 1648 dengan melibatkan 20.000 pekerja. Bangunan ini sampai sekarang masih bisa kita lihat dengan nama Taj Mahal. Selanjutnya adalah perkembangan kepercayaan dan aliran agama. Masuknya Islam di India bukan tidak menimbulkan masalah konflik kepercayaan. Sikap para penguasa Islam yang berusaha membuat keadilan dalam menjalankan ibadah kadang sulit dilakukan oleh munculnya berbagai kecurigaan dan kesalahpahaman politik. Upaya melakukan akomodasi kedua agama ini pernah dilakukan oleh Sultan Akbar dengan melahirkan ajaran baru, yaitu Din Ilahi tahun 1582. Islam dan Hindu yang kadang memunculkan pertentangan tersebut kemudian mendorong munculnya aliran kepercayaan baru yang kemudian berkembang menjadi salah satu agama besar di India. Pada abad ke-15 muncul agama Sikh yang merupakan sinkretisme Islam dan Hindu dengan pemimpinnya yang terkenal dengan sebutan Guru Nanak 1469 hingga 1539. Sekian penjelasan saya. Jika ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.